sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih pada hari ini atas berkat-Mu dan kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, hingga kami dengan penuh semangat pada pagi hari ini mau mengikuti IMPA secara online. Ya Tuhan, berkati kami agar kami bisa mengikuti IMPA online ini dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa buat teman kami yang akan membacakan Alkitab yaitu Albert dan Fania. Tuhan yang memberkati agar teman-teman kami bisa membacakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami juga berdoa buat Oma sebagai pelayan firman. Tuhan memberkati Oma agar firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelum itu akan dibacakan firman Tuhannya oleh teman-teman kita yaitu Albert dan Fania. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong angin. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab kita yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 itu adalah turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, anak-anak, mari kita akan mengenalkan apa sih Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang turun ke atas murid-muridnya di Yerusalem yang berbentuk lidah api. Dan turunnya itu yaitu dengan adanya angin kencang. Nah, kemudian di sini kita harus tahu bahwa Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi di sini dikatakan Pentakosta adalah hari
ke-50. Nah, selanjutnya itu diambil dari ayat kedua. Dan kemudian kelihatan lidah-lidah yang berbentuk api yang bertebaran di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini pertanda bahwa Roh Kudus yang turun adalah memenuhi mereka semua, dan di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu bukan hanya berbentuk lidah api saja, tetapi di sini bisa mengerti beberapa bahasa, yaitu bahasa roh, yaitu ayat 4b sampai dengan 11. Nah, jadi semua yang hadir di situ bisa mengerti maksud dari bahasa tersebut. Jadi yang hadir di ruangan itu bukan hanya satu bangsa atau satu daerah, tetapi bermacam-macam. Nah, jadi setiap yang hadir bisa mengerti maksud dari tujuan dari percakapan melalui Roh Kudus. Kemudian di sini adik-adik, Roh Kudus sebagai api yang berfungsi untuk memurnikan, menyucikan atau mengkuduskan. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus harus menunjukkan perubahan hidup yang menghasilkan karya Roh Kudus. Contohnya ini, ya, ini adalah perbuatan yang baik, yang benar. Dan kemudian di sini ini yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut kalau nanti aku nggak bisa, aku masih kecil. Semuanya bisa, asal kita mohon Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Nah, ini ada lagi perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ini salah satu kalau teman-teman kita di sekolah nyontek. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak baik dan tidak benar. Tuhan tidak berkehendak. Jadi ini bukan Roh Kudus yang menuntun hidup teman-temannya itu. Ya, nanti tahu artinya sebaliknya dari Roh Kudus. Ya, yang menuntun kehidupan kita berbuat baik. Kemudian ini lagi tidak. Nah, ini yang sering dilakukan anak-anak, terutama anak putra, ya, berantem. Nah, ini nggak boleh juga ini. Ini bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sebaliknya, ya, jangan dilakukan. Kalau mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang benar dan baik. Oke? Ya, ini berkelahi, berantem, ya. Dan kemudian, nah, ini ada lagi. Boleh main HP, nggak dilarang, ya, tapi harus pakai waktu. Ini adik kita loh, masih kecil, bisa kita larang, bisa kita nasihati, nggak boleh deh terus-terusan, ya. Mainnya ada waktu supaya mata kita tidak sakit. Karena kalau kita terus-terusan main HP, mata kita bisa sakit, nanti bisa pakai kacamata. Contohnya seperti Oma, tapi Oma karena tua, ya, karena lanjut usia, bukan karena main HP, ya. Nah, jadi hati-hati, boleh tetapi pakai waktu. Iya. Nah, itu bisa semua dituntut oleh Roh Kudus menjalankan yang baik dan benar. Ya, makna turunnya Roh Kudus. Jadi kalau tadi ada peristiwa, kan kemudian ini manfaatnya, kemudian sekarang makna. Nah, makna turunnya Roh Kudus yaitu Injil Kristus harus diberitakan kepada semua orang. Nah, kemudian bukan itu saja, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Jadi jangan takut, ya, jangan khawatir. Ya, aku nggak bisa, aku takut. Tidak ada. Kalau sudah Roh Kudus hadir dengan kita dan hidup kita, hati kita, itu tidak akan ada yang katakan takut. Harus berani, maju, dan untuk melanjutkan seterusnya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Setiap orang percaya itu dipanggil untuk senantiasa merespon, menanggapi hadirnya Roh Kudus dengan benar di kehidupannya, terutama dalam hatinya, ya. Dan di sini orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus akan mengalami perubahan hidup. Nah, perubahan hidupnya untuk melakukan karya Allah.
Jadi bukan kalau sudah ada Roh Kudus yang menuntun, memimpin, tidak ada perubahan, itu belum berarti, ya, belum ada Roh Kudus dalam hidupnya, dalam hatinya. Kenapa? Karena masih berbuat yang tidak baik dan tidak benar, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian Allah selalu menyertai setiap orang percaya yang setia memberitakan Injil Kristus melalui penyertaan Roh Kudus. Jadi kalau sudah kita akui, kita percaya Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu mundur untuk mengabarkan kabar Injil ini kepada siapapun saja. Ya, nah kemudian pembicaraan Yesus Kristus tidak selalu diterima dengan baik. Jadi tidak selalu kita wah hebat, wah tidak. Ada kebalikannya, mereka tidak suka, ya, mereka tidak senang. Nah, kemudian di sini katakan, jadi setiap orang percaya tidak boleh takut, walaupun diterima atau tidak, kita harus melanjutkan, kita harus menjalankan, memberitakan Injil Tuhan, ya. Jadi tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh bosan, ya. Nah, ini kemudian di sini Roh Kudus memberikan kemampuan, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan keberanian untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada semua orang, besar kecil tua muda, di mana saja kita berada. Jadi Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan kemudian, bagaimana caranya? Nah, caranya ada. Tuh di sini kita lihat tuh, berdoa setiap saat, ya, mau makan, mau tidur, ya, mau belajar, ya, ini harus rajin berdoa. Dan kemudian ada lagi nih, nah, membaca Alkitab, belajar Alkitab, karena kita tahu dari perbuatan Roh Kudus mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu dari Alkitab. Bukan dari cerita atau dari siapa-siapa, tetapi adalah dari Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah, kayak ulang lagi, adalah kitab suci orang Kristen. Jadi sumber kehidupan kita untuk mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Allah, yaitu dari Alkitab. Lain-lain itu tidak ada. Ya, jadi ini kan belajar berani mengabarkan kebenaran Injil Tuhan Yesus atau Alkitab. Dan kemudian, nah, jangan lupa ada lagi selain kita baca Alkitab, belajar Alkitab nih, keimpah, rajin keimpah, supaya kita pendekatan kepada Tuhan Allah itu betul-betul sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau mau berbuat baik, berbuat benar, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, yaitu tadi melalui berdoa, membaca kitab, dan rajin keimpah. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang baik dan benar yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kemudian di sini dikatakan juga bahwa pasti ada pertanyaan, mampukah anak-anak melakukan itu? Roh Kudus itu pribadi Allah, kekuatan Allah yang menguatkan, memampukan kita untuk berbuat baik dan benar. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, berani maju. Ya, kita siap untuk mengabarkan Injil Allah, Injil Tuhan Yesus kepada semua orang, besar kecil tua muda, di mana saja kita berada. Kita baru bisa dikatakan anak-anak Tuhan Yesus yang baik dan benar, percaya akan kuasa Roh Kudus. Nah, ini contohnya tadi, Roh Kudus itu berbentuk lidah api. Ini contohnya, ya. Nah, ini gambarannya itu begini dari firman Tuhan tadi. Dan kemudian ini turunnya Roh Kudus itu bukan dongeng, bukan cerita, tapi betul-betul sungguh-sungguh terjadi di Yerusalem. Inilah yang dikatakan jemaat mula-mula. Turunnya Pentakosta
hari ke-50 sesudah Tuhan Yesus bangkit. Dan ini kenyataan, bukan dibuat-buat. Ini kita dapat dari firman Tuhan, Alkitab yang menciptakan, yang mengatakan. Di sini mengatakan bahwa semuanya ini adalah pimpinan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, agar kita boleh mampu, bisa berani dan kuat untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Amin. Ya. Nah, di sini setelah kita tahu semua ada P. Ya, bisa dia dibentuk ini PR. Dan tadi sudah Oma tunjukin tuh bentuknya yang berjadi begini. Jadi warnai dengan bentuk api. Nah, ini boleh pakai clear ya, atau pastel, atau juga kertas origami seperti origami seperti ini contohnya bentuknya ya. Nah, jadi ini sudah membahas contoh PR, jangan lupa dibuat. Oke, jadi kamu bisa membuat ini berarti kamu ingat akan Roh Kudus. Jadi berbentuk lidah api. Ya, terima kasih. Selamat beribadah kelanjutannya dan selamat menikmati untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Mari anak-anak kita kembali berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu melalui firman-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukan dan hidup kami, agar semuanya ini boleh menjadi kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan benar, yang mengajarkan kepada kami dan kehidupan kami apa yang harus kami lakukan. Pimpin kami, tuntun kami, kuat kuasa Roh Kudus. Pada hati berdoa juga untuk orang tua kami di mana mereka berada, Tuhan tuntun, bimbing dalam kegiatan mereka masing-masing, agar melalui berkat dan pelimpahan melalui kegiatan kami ini, kami juga boleh merasakan akan kasih Tuhan dan kehidupan kami di balik kita surga ini. Bapak terima kasih. Kami serahkan juga untuk kakak layan, khususnya Karita yang sedang mengalami kecelakaan. Tuhan yang memberkati setiap obat-obat yang diberikan kepadanya, agar Karita pun boleh sembuh, boleh sehat kembali dan boleh melayani kami di dalam sekolah muda terlimpah. Terima kasih Bapak juga. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu, tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan kami pada ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, bagi kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya nanti dimasukin ke dalam amplop ya, terus nanti dititipin ke mama papa biar nanti bisa diantarkan ke kantor gereja. Ya, saatnya kita akan menyanyikan untuk lagu persembahan kita, apabila kita sukacita. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami bisa memberikan sebagian dari ucapan syukur kami kepada-Mu. Ya Tuhan, berkati persembahan ini akan bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Kita akan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus, tapi sebelum itu yuk kita berdiri yuk. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi.
menyertai dan memberkati kita. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami saat ini boleh merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan, sehingga kami boleh hadir bersama-sama untuk mengikuti ibadah. Berkati juga untuk kakak kami yang melayani pada ini, Oma dan Kak Titin. Biarlah Engkau menyertai, membimbing kehidupannya, sehingga mereka tetap merasakan akan kasih Tuhan yang kehidupan mereka. Dan juga pada saat ini kami akan kembali ke rumah masing-masing, pimpinkan perjalanan agar tiba di badan kudus sukacita. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Tetap